Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertata tinggi di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini sebelum kami mulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi petunjuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 14 Januari 2023, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Batak Toba, gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana, togu marhapor siaon, hobar tunan yajar hontu hamuna, lumobi mahamu marroha mauliate. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berakar berarti tertancap ke dalam tanah yang dalam untuk mencari bahan makanan dan mengokohkan dirinya menghadapi hantaman angin sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Manusia berakar di dalam Yesus berarti manusia semakin dalam untuk memahami dan meneladani Yesus dalam hidupnya sebagai sumber kekuatan hidupnya. Juga semakin menguatkan dan mengokohkan kehidupan manusia untuk menghadapi segala hantaman angin yang kencang atau cobaan yang hendak menumbangkan, menghancurkan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop yang kita baca hari ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Kristus. Bila kita telah menerima Kristus, maka ada suatu nasihat untuk kita, yakni hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berarti berjalan, bertindak, bertingkah laku dengan membawa diri kita selalu di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana hidup kita selalu di dalam Kristus? Bagaimana hidup kita ini agar bisa selalu di dalam Kristus? Yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Atau hendaklah kita semua orang Kristen yang percaya berakar di dalam Kristus. Seperti tanaman, kita adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Kristus, sehingga kita bisa bertumbuh, berakar, berarti kita menancapkan sepenuhnya hidup kita di dalam kehidupan Kristus. Kita tidak hanya menyerap berkat-berkat-Nya,
Tetapi kita juga harus menjadikan Kristus sebagai pimpinan kita. Kita juga harus menjadikan Kristus sebagai inspirator kita. Kita juga harus bisa menjadikan Kristus itu sebagai motivator. Dan kita juga harus menjadikan Kristus sebagai pribadi yang olehnya kita memutuskan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kita semua orang Kristen yang terpanggil dibangun di atas Kristus. Kristus adalah pondasi tempat kita menancapkan segala pilar yang menopang hidup kita. Kalau kita memakai pondasi yang lain untuk hidup kita, seperti di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kegiatan sosial kita, di dalam pendidikan, di dalam segala hal kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hidup kita, maka berarti kita sedang membangun hidup kita menjadi bangunan yang sangat rapuh atau bahkan tanpa pondasi sama sekali. Bangunan yang rapuh tanpa pondasi akan rubuh ketika menghadapi badai atau pencobaan di dalam hidup. Kalau kita dibangun di atas Dia, kalau kita dibangun di atas Kristus, maka kita akan bisa bertambah teguh di dalam iman. Seringkali kita telah banyak diajar dan belajar tentang iman. Tetapi hal itu hanya sekedar di kepala kita sebagai pengetahuan saja. Kita tidak menghidupi iman tersebut. Tetapi kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berarti kita sedang berakar dan dibangun di atas Dia atau Kristus. Kita akan bertumbuh dan bertambah teguh di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hal lain yang membuat kita tidak di dalam Kristus adalah bila kita bersungut-sungut, menggerutu, mudah merajuk. Hari ini kita dinasihati melalui firman pada pagi hari ini untuk selalu berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kata berlimpah-limpah di sini berarti sesuatu yang kita miliki lebih dari yang kita butuhkan. Bagi kita semua anak-anak Tuhan, mengucap syukur tidak tergantung situasi dan kondisi, tetapi mengucap syukur merupakan gaya hidup orang percaya kepada Yesus Kristus. Maka tetaplah mengucap syukur dalam situasi apapun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menanggapi dan melakukan ajaran firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berarti kita sedang berakar dalam dan dibangun di atas Kristus. Karena itu, marilah kita tetap berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.